saudara jawab 3 seperti ini. Saya tanya apa kabar, saudara jawab 1, luar biasa. Keduanya, sukacita. Ketiganya, istimewa. Coba saya tanya lagi. Apa kabar? Luar biasa, sukacita, istimewa. Sebelum mulai, saya ingin mau tanya, ini bahasa Indonesia seperti apa? Bahasa Indonesia. Coba bahasa Inggris, saudara yakin saudara mengerti? Cuma bahasa Indonesia seperti apa? Saya coba akan tanya. How to make it upside down of the world. 1, 2, 3. How to make it upside down of the world. How to make it upside down. Ini sebenarnya Alkitab sudah ada. Bahasa Indonesia seperti apa, saudara ada yang ingat? Bahasa Indonesia. Ini artinya tahu? Ya. Baju merah coba apa artinya? Cara membuat dunia. Membuat dunia. Omong sendiri, ketawa sendiri. Bagaimana cara membuat Kalau bahasa Indonesia, kacau balau. Bagaimana bisa dunia ini kan dunia upside down of the world. Maksudnya bagaimana berubah dunia ini? Bagaimana terbalik dunia ini? Saya ulang lagi. Indonesia agama Islam 90%. Agama Kristen 10%. Bagaimana berubah upside down? Agama Kristen 90%, agama Islam 10%. Itu namanya upside down of the world. Bagaimana dunia ini bisa berubah? Temanya sangat menarik. Setuju, saudara? Setuju cuma separuh? Kalau separuh saya nggak semangat. Ya, supaya saya semangat, saudara harus setuju. Ya. Walaupun bukan sekarang, tapi kapan-kapan ada kesempatan, pasti bagaimana berubah dunia, bukan hanya di dunia tetapi lingkungan dulu. Bagaimana lingkungan dulu, desa dulu, bagaimana Semarang dulu, Jawa Tengah dulu, nanti seluruh dunia, bagaimana kunci untuk berubah dunia ini. Saudara paham sedikit? Ya, coba Yohanes pasal 7 ayat 37, 38. Kami sedang belajar Yohanes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sekarang pasal 7 sedang kita belajar. Coba lihat di depan 37, membaca satu suara, 1, 2, 3. Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Sangat tidak bisa mengerti kalau tidak membuka mata rohani. Karena kenapa? Minum kan minum air aqua atau minum ini. Haus, gimana sih kok haus datang kepada Yesus? Nggak mengerti. Justru itu saudara,
coba konsentrasi bagaimana bisa mengerti bahasa rohani ini atau bahasa Alkitab ini. Kalau saudara konsentrasi pasti bisa mengerti. Ayat 3 dalam 1, 2, 3. Sekarang mengalir aliran air hidup. Mana ada air hidup? Saudara, air hidup ada? Air minum ada? Air hidup? Bagaimana hidup? Nggak ada kan? Ada? Nggak ada kan? Benar sekali. Semester 1 kan? Iya. Stres saya. Ini semester 3 masih belum mengerti air hidup. Justru itu saudara nggak mengerti karena matanya masih belum terbuka. Saudara, air hidup itu maksudnya apa? Harus mengerti. Kalau nggak mengerti saudara, masalah. Kenapa? Masalah semester 3, coba konsentrasi. Jadi saudara, latar belakangnya harus dimengerti. Ya, latar belakang. Nah, sebelumnya kira-kira 1 minggu lalu, 2 minggu lalu, janganlah menghakimi menurut apa yang tampak, tetapi hakimilah dengan adil. Adil itu maksudnya apa? Dunia ini adil atau enggak? Tidak. Ekornya panjang sekali. Ya, kemarin saya sangat jelas. Dunia ini menurut mata kami itu enggak adil, tapi mata Tuhan atau pandangan Tuhan adil. Kenapa begitu? Kalau jawabannya sangat jelas, saya akan memberi hadiah. Tuhan, menurut pandangan Tuhan sangat jelas itu adalah adil. Tapi pandangan manusia itu adalah tidak adil. Kenapa seperti itu? Coba, bangsa laki-laki, ayo, nggak apa-apa, pura-pura sudah nggak apa-apa. Nggak mengerti sama sekali. Karena Tuhan hakim yang adil. Oh? Karena Tuhan hakim yang adil. Ya, Tuhan jelas saudara bilang atau menurut kita itu adil gitu. Tapi pandangan kita itu tidak adil. Kenapa? Coba sampai 10 tahun juga saudara nggak mengerti. Coba lihat, listen carefully. Ini 3 orang dunia, 3 orang, 4 orang termasuk saya misalnya, ya, gajinya 50 juta. Gajinya 50 juta, masih tertawa, lihat. Ini gajinya walaupun nias 50 juta. Saya juga gajinya 50 juta. Kalau begitu semua sama. adil. Adil. Saya tidak adil. Tapi dunia ini bukan seperti 50 juta. Saya gajinya 100 juta, ini kemungkinan 10 juta, 20 juta, 30 juta. Nah, misalnya, saudara coba lihat. Misalnya, kalau gajinya semua 50 juta semua, 3 orang, 4 orang, berarti dia malas. Dia nggak kerja juga, tetap 50 juta. Dia juga kerjanya cuma 1 jam, berapa gajinya? 50 juta. Semester 3 masih masalah. 50 juta. Ya, kalau begitu adil atau enggak? Enggak adil, ya toh? Ini kerjanya enggak ada, dia dapat gajinya 50 juta. Gajinya cuma 1 jam 50 juta, gajinya cuma setengah jam 50 juta. Saya enggak kerja juga dapat 50 juta. Adil atau enggak? Apakah saudara maunya seperti itu? Enggak adil dong? Enggak adil, jelas enggak adil. Saya juga enggak adil. Jadi makin kerja keras, makin
gajinya tinggi. Makin tidak kerja, gajinya nggak ada. Kecil, ya benar sekali. Nah, untuk kalau saya gajinya 100 juta, karena saya kerjanya keras. Ya kalau begitu gimana? Adil dong. Ya kalau saya kerjanya keras 100 juta. Kalau Dini kerjanya nggak ada 5 juta, 3 juta, 1 juta harusnya. Tapi dia semua mendapat 50 juta itu untuk halal. Kenapa saya harus dapat 100 juta? Tujuannya apa? Betul, kerja keras. Apa yang harus dilakukan? Karena kerja keras, gajinya 100 juta, apa yang dilakukan? Saudara ingat satu, penting sekali. Saya akan berdoa, Tuhan, saya mendapat gaji 100 juta bukan karena dari saya. Ini adalah anugerah Tuhan. Jadi saya memuji kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, saya mendapat gaji 100 juta. Terus apa yang lakukan? Setelah itu harus bagi kepada orang miskin. Ini belum dapat gajinya. Ini belum dapat gajinya. Jadi oleh karena itu bagi-bagi tujuannya. Tapi dunia ini bagi atau enggak? Tidak bagi. Itu yang masalah. Masalahnya Tuhan tidak adil atau adil, bukan soal masalah adil atau enggak. Tuhan bikin sistemnya seperti itu. Kalau saya menjadi kaya, oleh karena Tuhan harus membagi kepada orang miskin. Terus ini supaya dapat uang dari orang dari kaya, dia apa yang harus lakukan? Nah, berdoa. Harus berdoa. Ya kan? Dia berdoa. Harus berdoa supaya menerima berkat juga. Jadi Tuhan dua-duanya bikin sistem. Saya juga harus berdoa kepada Tuhan. Mereka juga perlu berdoa juga. Jadi Tuhan sangat adil supaya dua-duanya perlu atau mencari Tuhan. Itu ketentuannya. Justru itu dunia itu kelihatannya tidak adil, tetapi adil. Katakan adil karena harus berdoa. Oleh karena itu kelihatannya tidak adil, tetapi adil menurut saya. Daripada gajinya 50 juta, 50 juta, 50 juta, walaupun enggak kerja 50 juta. Kelihatannya adil, tetapi tidak adil. Maksud saya paham? Nah, bukan untuk subjek tujuan saya, tetapi hakimilah dengan adil itu adalah seperti, ya ini ceritanya panjang tetapi kemarin sangat jelas. Kalau mencari jiwa baru, kalau menurut agama Yahudi tidak boleh kerja hari Minggu. Tetapi kalau orang sakit, orang-orang yang selamat, walaupun Minggu juga boleh kerja untuk menyelamatkan nyawanya. Kemarin saya sangat jelas. Masih ingat tidak? Nggak ingat juga nggak apa-apa. Satu lagi, ini saudara harus mengerti satu. Tidak mengerti secara rohani. Coba ayat 7:33. Maka kata Yesus, tinggal sedikit waktu saja aku ada bersama kamu, dan sesudah itu aku akan pergi kepada Dia dan telah mengutus aku. Orang Yahudi, hukum ahli-ahli Taurat nggak mengerti. Dia mau pergi kemana? Dia bilang saya dari atas. Nggak mengerti. Ini bukan hanya 2000 tahun lalu orang-orang muridnya, tetapi saudara dan saya juga masih belum mengerti. Masih mengerti dan mengerti. Saya belajar di STT Kanal juga. Kenapa saya harus belajar? Belum mengerti. Justru itu saudara, konsentrasi kepada saya, jangan kantuk. Masih ini berapa? Ini yang kacamata yang tadi.
Hah? Oh, enggak kantuk, cuma matanya tutup. Nah, coba lagi bicara serius. Kalau saudara, tertawalah Sarah dalam hatinya. Kejadian pasal 18 ayat 12 sampai 13, bukan hanya saudara dan saya aja atau murid saja, tetapi istrinya Abram, Sarah dan Abram juga nggak mengerti. Nggak mengertinya gimana? Coba ayat 12 saudara baca. 1, 2, 3. Jadi karena dia tua, kamu akan hamil. Loh, hamil gimana? Saya usianya tua. Ya, ayat 13. Justru itu dia, Abram sama Tuhan sedang bicara, Sarahnya mendengar. Katanya saya menjadi hamil. Bagaimana bisa? Karena suamiku udah tua. Saya pun juga udah tua. Ya, ayat 13. 1, 2, 3. Lalu dari mana Tuhan kepada Abraham mengapa tertawa dan berkata, sungguhlah apabila mereka sedangkan aku telah tua. Nah, ayat 13 sangat jelas. Berfirman kepada Abraham, pasti kamu akan hamil. Tapi tertawa. Tertawanya seperti gimana saya nggak tahu. Menurut Alkitab sangat jelas tertawa. Bahasa Indonesia apa? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Jadi nggak mungkin bahasanya tertawa. Gimana sih? Suami saya udah tua. Saya lagi bicara berfirman, maksudnya rohani, bahasa rohani dari Tuhan itu mereka tidak mengerti. Ya, ini adalah bukan antara Abraham dan Sarah, tetapi muridnya juga seperti ayat 33 seperti itu, saudara. Sampai di sini saudara cukup mengerti? Coba satu-satu masuk di dalam. Barang siapa aus, bagilah ia datang kepadamu dan minum. Coba saudara, barang siapa? Ada syaratannya nggak jelas. Ada orang kaya bukan begitu, orang miskin juga enggak, laki-laki juga enggak, perempuan juga ada. Barang siapa? Saudara dan saya, siapapun juga, datanglah. Orang siapa? Orang haus. Siapa haus? Jadi ini adalah Tuhan sedang undang kepada saudara dan saya dan siapapun juga, usulanmu. Ya, undangan Tuhan itu adalah tidak ada objek, tidak ada syarat, ada perasaan yang datang menyerbu sebagai tsunami. Anugerahnya kayak tsunami begitu besar sekali datang kepada dunia ini. Oleh karena itu Tuhan sangat jelas, barang siapa, bukan saudara dan saya juga, keluarga juga ya, seluruh Indonesia juga ya, seluruh dunia juga ya, barang siapa kayak tsunami, anugerahnya kayak tsunami sangat jelas. Saudara, waktu tsunami berapa kilo cepat? Ada yang tahu? Kayak tsunami 1000 kilo. Jadi kayak speednya kayak di pesawat. Tsunami datang, langsung 1000 kilo datang, langsung semua mati. Anugerahnya seperti itu. Like tsunami, anugerah Tuhan luar biasa kepada kita. Siapapun juga haus, datang kepada Yesus. Amin, saudara. Amin. Ayat yang selanjutnya, barang siapa, baca satu suara, 1, 2, 3. Barang siapa percaya kepada
dan mengerti, saudara, kemungkinan ya saudara ada masalah. Coba, bagaimana dalam hati akan mengalir menjadi air hidup? Jadi bisa tanya, yang tadi semester 3, air hidup mana ada seperti itu? Ya. Jadi yang dimaksudnya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Berarti mengalir aliran air itu adalah jelas Roh Kudus. 1, 2, 3. Kalau telah menerima Roh Kudus, lah itu adalah air. Nah, bagaimana hasil menerima Roh? Nah, saudara dari sini harus hati-hati, konsentrasi kepada saya. Maksudnya apa artinya menerima Roh? Saudara, kalau saudara membaca Ezekiel pasal 47, saudara paham. Saya summary yang singkat saya tulis di sini. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci. Jadi Tuhan membawa saudara di gerejanya seperti itu. Nah, setelah itu air mengalir ke timur, selatan, utara. Dari mana saudara? Dari bait suci. Kalau sekarang gereja. Setelah itu apa yang lakukan? Coba konsentrasi ke saya. Menyuruh masuk dalam air itu sampai pergelangan kaki, lutut, pinggang menjadi sungai. Saudara paham sampai di sini? Tuhan membawa Ezekiel sampai bait suci gereja. Di situ, dari situ mengalir airnya ke timur, selatan, utara. Setelah itu menyuruh masuk dalam air sampai kaki. Setelah itu udah lebih, airnya lebih. Setelah itu lutut, setelah itu sampai pinggang, sampai menjadi sungai. Nah, suatu sungai yang tidak dapat diseberang lagi, karena nggak bisa jalan lagi karena sampai penuh airnya. Ya. Setelah itu apa yang terjadi, saudara? Coba lihat. Paling di bawah, coba saudara baca. 1, 2, 3. Airnya penuh. Setelah itu airnya ke mana? Ke banyak pohon. Ya, jadi sungai ini mengalir laut asin. Setelah itu apa yang terjadi, saudara? Nah, Ezekiel 47 ayat 9. Saya lagi bicara tentang Roh Kudus. Ya. Saudara akan menerima Roh Kudus. Roh Kudusnya bukan hanya terima Roh Kudus, tapi harus berlimpah. Penuh dengan Roh Kudus, apa yang lakukan? Baru airnya mengalir. Paham bahasa saya? Paham. Kalau saudara membaca ayat 9 lebih paham lagi. 1, 2, 3. Sehingga sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeliaran di sana akan hidup. Tiga-tiga akan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar, dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. Amin. Kalau saudara dan saya setelah menerima Roh Kudus, di mana saja, coba terakhirnya coba saudara baca. Kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. Kalau setelah menerima Roh Kudus, ya, bukan hanya menerima. Kalau itu saya mau tanya, saudara menerima Roh Kudus atau tidak?
Amen atau amin? Amin. Aminnya nggak jelas. Amin. Dari mana buktinya? Dua. Ya nanti saya bicara. Kelihatannya nggak jelas. Konsepnya masih belum tahu. Nah, bagaimana bisa menjadi mengalir? Tadi saya bicara berlimpah-limpah sampai penuh dan tumpah baru mengalir. Kemungkinan saudara, saya udah terima Roh Kudus. Coba saudara, walaupun tidak, amin. Coba. Amin. Dari mana tahu saudara menerima Roh Kudus? Sangat jelas. Matius pasal 16 ayat 33, ada yang membaca? Coba. Ayat 33 saya kira. Matius pasal 16 ayat 33. Saudara pasti sudah menerima Roh Kudus. Dari mana tahu? Tolong baca 16 ayat 33. Matius pasal 16 33 enggak ada? Matius pasal 16 ayat 33. Coba, kalau enggak ada coba lihat saya. Yesus Kristus sampai 3 tahun dimulai dulu. Tapi pas 1,5 tahun dia memanggil muridnya. Jadi ada yang bilang tentang manusia ini seperti apa yang katakan. Ada yang bilang Yeremia, ada yang Yohanes Baptis. Mereka pandangan muridnya seperti Yesus adalah seperti Yeremia, Elia, seperti Yohanes Baptis. Jadi Tuhan tanya kepada mereka, bagaimana saudara sendiri? Muridnya jawab apa itu? Khususnya Petrus, you are Christus, the Son of Living God. Saudara masih ingat? Masih ingat? Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Itu Matius pasal 16 ayatnya saya. Nah, sampai di apa yang katakan itu adalah dari mana? Dari menurut Alkitab ada yang tulis dari ya, 16 coba kamu baca. Terus lanjut. Ayat 17 katanya, berbahagialah engkau Simon anak Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapamu yang di surga. Nah, jadi ayat 17 apa yang katakan seperti you are Mesias, the Son of God. Apa yang katakan dari Petrus itu adalah dari surga. Ya, oleh karena itu saudara, Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Berarti saudara juga mengaku, pengakuannya seperti itu, sudah semua terima. Sudah, oleh karena itu saya yakin saudara semua terima. Sekali lagi, ya manakah ini mau kantor? Coba ikut saya. You are Kristus. Coba. You are Kristus, The Son of Living God. the Son of Living God. Kalau itu saudara sudah semuanya udah terima, yakin
saudara pasti sudah terima Roh Kudus. Amin. Kalau enggak yakin, pasti saudara sudah terima Roh Kudus. Amin. Nah, Roh Kudus setelah menerima Roh Kudus, antara mengalir air itu adalah penuh dengan Roh Kudus itu beda. Ya, kalau penuh dengan Roh Kudus itu baru seperti saudara yang tadi baca, airnya bisa mengalir, tumpah. Lebih airnya baru bisa mengalir. Kalau hanya menerima Roh Kudus, diam-diam itu nggak ketahuan, nggak bisa mengalir airnya. Aduh, masih kayaknya kantuk. Nggak apa-apa. Nah, jadi saya bilang harus membuka mata rohani, baru saudara tahu saya sudah menerima Roh Kudus. Amin. Yohanes pasal 7 ayat 45, masih belum buka mata rohani. Nah, karena kita suci mengatakan bahwa Mesia berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Bethlehem, tempat Daud dahulu tinggal. Nah, itu adalah Yesus akan lahir dari Daud dan Bethlehem. Mereka semua tahu. Semua tahu. Dan tahu maksudnya mereka mengaku, oh saya percaya. Tanyakan orang-orang yang 2000 tahun lalu hanya mengaku, saya percaya. Kalau hanya percaya itu nggak ada artinya kalau tidak lakukan. Nah, saudara coba sedikit tambah satu ayat 7:4-6. Jawab penjaga-jaga itu, belum pernah seorang manusia berkata seperti orang ini. Nah, setelah dia bicara air hidup seperti terus-menerus bicara, orang dari orang Yahudi menangkap dia, membunuh dia, itu namanya penjaga datang, mereka, saya nggak bisa menangkap dia karena begitu dia luar biasa. Ayat pasal 7 ayat 4 dan 6, satu coba baca, 1, 2, 3. Mereka pergi, 1, 2, 3. Mereka pergi untuk menangkapnya dan ditangkap kembali oleh firman Tuhan. Amin. Penjaganya untuk menangkap Yesus, tapi dia bilang apa? Pergi untuk menangkapnya dan ditangkap kembali oleh Firman Tuhan. Amin, saudara. Amin. Nah, hanya melalui Roh Kudus pintu rohani bisa dibuka. Nah, di sini yang masih ada waktu, saya bicara tentang Nikodemus. Saudara pernah dengar tentang Nikodemus? Pernahnya cuma semester 1 nggak pernah dengar? Semester 3 pernah dengar? Ini semua mau kantuk karena hujannya sangat enak untuk tidur. Nah, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Dan Nikodemus datang malam-malam. Biasanya, kenapa Nikodemus pada datang malam? Ada yang banyak ngomong, karena dia malu. Oleh karena dia tidak bisa, maknanya tidak ketahuan hari siang. Oleh karena itu malam datang. Banyak hamba Tuhan salah. Tidak pernah tulis Nikodemus malam jadi datang kepada Yesus karena malu, tidak. Kalau saudara membaca Yohanes, betul-betul selalu tertulis malam. Kenapa Yohanes suka tulis malam? Karena orang Yahudi, orang hukum, ahli-ahli Taurat tidak mengerti, dia suka tulis malamnya. Mari, paham? Nah,
Dia tanya lagi, bagaimana bisa dilahirkan kembali? Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali di dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Ada yang ingat kata Yesus Kristus seperti apa? Sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, itu tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Coba air dan lo-nya ini apa artinya? Saudara ada yang pernah dengar? Oh? Baptisan. Ada yang tahu? Kalau dia jawabnya sangat jelas, saya kasih aja. Hah? Saya siap hadiah untuk saudara. Hah? Coba saudara, justru itu hamba Tuhan atau dosen tidak mengerti. Saya banyak sekali. Banyak orang nggak mengerti Alkitab di dalam artinya itu nggak mengerti. Asal ngomong aja. Baptis dari mana saudara tahu baptis? Apakah setelah baptis bisa lahir kembali? Apa bisa born again? Hah? Saudara sudah dibaptis? Oleh karena itu, apa yang berbeda hidupnya lama antara baru? Baptis, air baptis itu tidak ada artinya, cuma hanya tanda aja. Karena hanya tanda aja. Ini siap bertobat. Lebih daripada itu enggak. Ya, coba saudara lebih mengerti. Saya kasih tahu apa maksudnya air dan lo itu adalah sama, perkataannya sama. Tidak boleh air sendiri, lo sendiri. Kalau saudara membaca Alkitab Ezekiel pasal 4 artikel 6 ayat 25 coba baca, buka Alkitab lagi-lagi. 25, 26, 27. Ezekiel pasal 36 ayat 25. Kalau sudah cari, amin. Aminnya saya tanya di sini. Makin lagi. Ayat 25 siap baca? 1, 2, 3. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih dan akan melahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua perbudakan-mu. Aku akan melahirkan kamu. Nah, sangat jelas ayat 25 di aku, maksudnya Tuhan akan mentahirkan kamu. Dari mana saudara yang tadi disebut akan mencurahkan kepadamu air jernih. Nah, air jernih itu adalah Roh Kudus. Lanjut ayat 26 baca. Kamu akan 1, 2, 3. Ini kita akan 1, 2, 3. Kamu akan memberikan padamu kalian dalam hatimu. Aku akan menghilangkan dari tubuhmu hati yang batu dan memberikan kepadamu hati yang lemah. Tentang apa saudara? Tentang akan kuberikan hati yang baru. Hati yang baru itu adalah Roh Kudus. Ayat 25 air jernih itu adalah Roh Kudus. Seperti tulisannya air tetapi air jernih itu adalah Roh Kudus. Ayat 25 Roh Kudus juga. Ayat 26 coba baca. 1, 2, 7. Roh Kudus 1, 2, 3. Rohku akan menaruh dalam hatimu dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku serta melakukannya. Amin.
27 tentang bagaimana bisa born again, bagaimana bisa dilahirkan baru, melahirkan kembali. Hanya air dan roh itu adalah sebenarnya dua-duanya. Kalau mengerti tentang Yeskiel pasal 36 itu adalah tentang jangan pikir yang lain. Jangan, dulu saya pernah pendeta seperti itu, dibuang dulu. Ini yang benar, saudara. Nah, kalau begitu, ya, bagaimana caranya saudara tadi membaca, telah menerima Roh Kudus seperti yang Nikodemus juga, dia tadi bagaimana bisa hidup kekal, bagaimana bisa melihat kerajaan Allah, harus born again, harus yang hidup kembali lagi. Nikodemus itu adalah paling pintar dari orang Yahudi, tetapi dia bilang, bagaimana bisa masuk kembali lahir, supaya kembali lagi, maksudnya dilahirkan lagi, lahir baru lagi. Ya, tetapi bukan. Sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Setelah itu, Nikodemus sudah berubah atau tidak? Waktu itu dia sangat nggak mengerti. Tetapi setelah Yesus mati, baru mengingat apa yang lakukan. Ayat 39 baca, 1, 2, 3. Juga Nikodemus itu, dia beramnya. Setelah itu tentang Nikodemus tidak tulis. Setelah dia sangat tidak percaya, bagaimana bisa lahir kembali? Bagaimana bisa born again? Dia tanya kepada Yesus. Setelah itu nama dia tidak ada, tetapi sebelumnya Yesus Kristus memikul. Setelah mati, dia membawa seperti tadi saudara baca. Ini adalah oleh karena Roh Kudus. Nah, aplikasi yang saya lihat, seorang, coba tentang saya di dia, 1, 2, 3. Seorang dari perempuan itu yang bernama dia turut mendengarkan. Dia seorang menjual kain ungu dari orang yang gelap yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga dia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Ini lokasi tempat di mana saudara? Ada yang tahu? Hah? Paulus, coba lihat perhatian saya. Paulus ingin mau menginjil. Oleh karena itu dia sedang mau pikir, berencana dia mau ke Asia Kecil. Tapi dia tidak. Akhirnya dia sedang tidur di tempat Troas. Setelah masih coba mencari kisah para rasul sangat cocok. Dia sedang tidur di Troas. Roh Kudus datang kepada dia dan mendapatnya penglihatan. Jangan kamu ke sana Asia Kecil. Kamu menyeberang ke Eropa. Pertama Eropa itu adalah tempat, ada yang tahu? Semester 1, ayo. Lokasi Filipus. Jadi Filipus. Setelah itu Paulus datang di Filipus, sedang melihat dunia, banyak melihat berhala. Setelah itu dia sedang jalan pantai. Dia ketemu seorang perempuan Lydia. Lydia itu banyak orang salah paham. Lydia itu adalah bukan namanya. Lydia adalah tempat dari Lydia. Dia datang untuk menjual untuk barang. Nah, setelah itu dia ketemu siapa? Paulus. Bagaimana bisa dia menerima Yesus Kristus melalui Paulus?
Tuhan membuka hatinya. Saudara juga kemungkinan datang sendiri, tetapi Tuhan membuka hatinya sampai jauh-jauh di Kanaan. Amin, saudara. Amin. Tidak sadar, kadang-kadang saya nggak mengerti, tetapi jelas Tuhan membuka hati seperti Lydia, sampai jauh-jauh datang di sini untuk belajar ini. Tuhan mau pakai kapan? Setelah 10 tahun, 20 tahun kita nggak tahu. Tetapi jelas Tuhan memanggil saudara untuk pasti Tuhan akan pakai saudara. Amin, saudara. Amin. Oleh karena itu, bagaimana caranya untuk menerima Roh Kudus? Sebentar ya. Nah, ini waktunya udah mepet. Bagaimana bisa merubah dunia? Di situ yang sangat jelas harus menerima. Paling atas saya bilang menerima Roh Kudus dulu. Ya, setelah itu bukan hanya menerima Roh Kudus nggak cukup. Kalau mengalir, airnya harus tumpah, harus lebih daripada apa yang menerima Roh Kudus. Itu adalah dipenuh dengan Roh Kudus. Amin, sampai di sini, saudara. Setelah itu apa yang melakukan? Air hidup. Bagaimana mengalir mulai dari kaki, lutut, pinggang. Kakinya di mana, saudara? Kemungkinan kakinya kemungkinan lingkungan saudara. Kemungkinan lutut adalah desa saudara. Setelah kembali, pinggangnya di mana? Kemungkinan di daerah kota saudara, karena saudara sudah menerima Roh Kudus. Ya, oleh karena setelah itu namanya make it upside down of the world. Baru bisa berubah karena mengalir, bukan air hidup, mengalir Roh Kudusnya sampai di mana saja. Sampai di mana? Sampai di mana saja. Pelosok di mana saja. Justru itu saudara harus melihat, matanya terbuka, telah menerima Roh Kudus. Malam-malam aku sendiri apa yang melakukan? Saudara harus berdoa, tempat saya kembali. Maksudnya di dalam hati Tuhan, saya akan ke tempat di mana? Nah, itu adalah nggak tahu. Kemungkinan kampung saya masih belum menerima Tuhan Yesus Kristus. Keluarga saya masih belum menerima Roh Kudus. Keluarga saudara adalah, kalau belum menerima Yesus Kristus adalah kaki. Di mana saja tidak menerima Yesus Kristus itu adalah saudara, tempat yang harus mengalir. Coba timnya ini coba masuk. Hidupku menenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku
we are very much willing to make it upside down on the Lord. Kami siap untuk berubah lingkungan kita untuk dunia Tuhan. Berikanlah Roh Kudus supaya kita semangat, supaya lebih baik, supaya hidup yang baru, supaya lebih jelas untuk masa depan Tuhan, supaya rancangan Tuhan itu sangat yang luar biasa. Inilah kami berdoa dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.